Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya menjelaskan video 1. Nama Masra, NIM 1910 417012. Kelas E3 Konversi. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Adi Nusarim SEMM. Tugas terstruktur kelas E3 Konversi. Video 1. Setelah menonton video 1 ada berapa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa judul video 1 di atas? Judulnya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kurung TJSL perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSL perusahaan. Pertanyaan kedua, siapa nama pembicaraan dalam video tersebut? Ada dua pembicaraan video 1. Yang pertama, Lorencia Andrini, SH LLM. Kedua, Dr. H. Mahmed Sweb, SE MSI AK. Pertanyaan ketiga dalam video 1. Apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video 1? Penjelasan peraturan pelaksanaan TJSL diatur melalui perusahaan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas. Perusahaan pemerintah yang terdiri dari 9 pasal ini bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud TJSL perusahaan. Tanggung jawab sosial tersebut melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya. Di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan berusaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung maupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertanyaan keempat, apakah di dalam perseroan terbatas mengenal CSR? Jelaskan, jawab Anda dan alasannya. CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Akan tetapi masih saja ada perusahaan yang tidak menjalankan CSR atau menjalankan tetapi tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Padahal kegiatan CSR memiliki banyak manfaat bahkan bagi perusahaan itu sendiri. Apa saja manfaat CSR tersebut? Banyak sekali manfaat CSR tersebut. Kepentingan jangka panjang jika perusahaan peka atas kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Untuk memenuhi dalam jangka panjang, maka CSR akan membuat masyarakat lebih menerima atas keberadaan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi perusahaan dan kedua belah pihak. Sebuah masyarakat yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut oleh perusahaan. Masyarakat dari segi pendapatan lebih baik, maka akan berdaya saing
beli lebih tinggi pula. Citra sosial perusahaan yang melakukan program CSR secara baik tentu akan berdampak yang lebih baik pula di masyarakat. Warga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan pasti akan lebih bangga karena turut serta ikut membangun masyarakatnya sendiri. Pertanyaan kelima dalam video tersebut. Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di dalamnya terdapat mengatur komprehensif yang melingkupi berbagai aspek perseroan. Maka undang-undang tentang perseroan terbatas diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum khususnya pada dunia usaha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tata cara untuk 1. Mengajukan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. 2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar. 3. Penyampaian, pemberian dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau memberitahu dan menerima pemberitahuan perubahan data lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mencabut peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Soal nomor 6. Apa saja stakeholder perusahaan terbatas? Jelaskan. Stakeholder perusahaan terbatas terdiri dari 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Organisasi atau pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka lewat pendekatan CRM. Perusahaan memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. 3. Tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam menetapkan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dan bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada supplier. 4. Tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham dalam kurung investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor,
Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial ini juga berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Pertanyaan ketujuh, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video 1 di atas? Banyak sekali yang saya dapat dalam menonton video 1 di atas, terutama tentang lingkungan TJSL. Perusahaan mempunyai kewajiban yang begitu banyak terhadap lingkungan sekitarnya, terutama masyarakat sekitar secara garis besar. Video ini menjelaskan hak dan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku, supaya perusahaan bisa menjalankan dan melaksanakannya sesuai dengan SOP mereka masing-masing dan berguna bagi penduduk dan masyarakat setempat. Sekian dari penjelasan saya setelah menonton dari video 1 di atas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan berapa pertanyaan dari video 1 di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.